Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan lanjut usia tetapi tetap berguna. Karya Pendeta Dr. Andat Ismail dari seri Selamat Ribut Rukun, terbitan BPK Gunung Mulia. Banyak faktor yang dapat menjadikan orang lanjut usia menjalani masa senjanya dengan sejahtera. Misalnya, sikap anak cucu dan sikap masyarakat terhadap orang lanjut usia. Namun, faktor yang paling penting adalah justru sikap orang lanjut usia itu sendiri terhadap keadaan menjadi tua. Untuk memperjelas persoalan di sini, akan dipaparkan dua tipe orang lanjut usia, yaitu mereka yang memandang keadaan tua secara negatif dan sebaliknya mereka yang memandang keadaan tua secara baik. Golongan pertama, orang lanjut usia yang bersikap negatif terhadap keadaan tua. Ia menganggap keadaan tua sebagai penyakit dan menganggap dirinya sebagai orang sakit. Ia lebih banyak duduk saja dan enggan melakukan rupa-rupa kegiatan atau pekerjaan. Kemarin ia mengeluh bahwa kakinya gatal. Hari ini lehernya pegal. Sebetulnya ia masih sanggup membuka kaleng, memutar nomor telepon, memasukkan surat ke pos, memasang kancing. Namun ia selalu meminta anak cucu untuk melakukannya. Ia pasti sanggup pergi sendiri ke gereja atau ke pasar, tetapi ia minta diantar. Keadaan akan menjadi lebih runyam jika ia menilai dirinya rendah disertai keyakinan bahwa dirinya memang rendah. Ia beranggapan ini tak sanggup, itu tak sanggup. Lalu ia merenung hidupnya sebagai suatu kegagalan dan masa lampaunya sebagai kenangan yang pahit belaka. Ia tidak bersyukur atau bangga akan dirinya, melainkan ia malu jika kenyataan dirinya diketahui orang lain. Ia kurang menyukai dirinya sendiri. Ia membenci hidupnya. Sikap hidup yang demikian akan menimbulkan rupa-rupa tingkah laku. Mungkin ia akan menyendiri. Mungkin ia akan geram terhadap dirinya dan juga terhadap orang lain. Ia mudah salah paham. Banyak hal ditafsirkan sebagai negatif. Misalnya, jika ia tidak diajak berjalan-jalan, ia akan berkata, "Saya tidak disayangi lagi." Ia sering menjadi jengkel dan mudah marah, atau cepat mempersalahkan orang lain. Mungkin juga sebaliknya, ia minta dikasihani dan minta diberi perhatian serta minta dilindungi secara berlebihan. Golongan kedua adalah tipe orang lanjut usia yang sebaliknya. Memang ia menyadari bahwa penglihatan, pendengaran, kecepatan dan kekuatan tubuh sudah berkurang. Namun ia merasa itu bukan menjadi penghalang baginya untuk melanjutkan hidupnya seperti sedia kala. Ia bangun pukul 5 pagi, lalu langsung bersenam. Tiap petang ia berkebun, ia masak, ia banyak membaca. Semua buku renungan dibacanya berkali-kali. Hampir tiap bulan ia pergi ke toko buku. Kemana-mana sedapat mungkin ia pergi sendiri. Ia hanya meminta bantuan jika ia betul-betul tidak mampu melakukannya sendiri. Ia suka berkunjung ke rumah teman sebayanya. Ia senang bermain dengan cucu dan anak tetangga. Ia dapat memetik segi lucu dan celah-celah hidup. Ia suka membantu. Tiap minggu ia mengirimkan warta jemaat kepada anaknya yang bermukim di luar kota. Ia aktif baik di rumah maupun di gereja. Ia tidak pernah merasa menganggur.
Ada banyak kegiatan ini dan itu. Pendeknya, hidup ini sungguh sibuk dan berguna. Hidup adalah bagaikan melihat ke kaca, dan dalam hidup ini terdapat dua macam kaca. Kaca pertama adalah kaca cermin, dan kaca kedua adalah kaca jendela. Orang lanjut usia pada contoh pertama melihat ke kaca cermin, yang tampak hanyalah dirinya sendiri. Perhatiannya diarahkan kepada dirinya sendiri. Itu tak sanggup, ini tak sanggup, ini sakit, itu sakit. Sebaliknya, orang lanjut usia pada tipe yang kedua melihat kaca jendela. Ia melihat keluar. Ia mengarahkan hidupnya kepada orang lain. Ia menyibukkan dirinya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jelas, orang lanjut usia tipe kedua lah yang menikmati keindahan hidup. Masa mudanya telah berguna, dan sekarang di masa tua pun ia masih ingin menjadi orang yang berguna. Mazmur 92 bersaksi, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Kemunduran fisik yang terjadi dengan bertambah tuanya usia memang terasa menghambat. Kemunduran itu adalah ibarat gumpalan awan yang muncul di langit yang cerah. Namun orang lanjut usia tipe yang kedua dapat melihat awan itu dengan pandangan yang positif. Walaupun ada awan, tetapi ia melihat indahnya senja hidup. Bukankah awan yang terkena paduan berbagai warna cahaya matahari yang sedang terbenam justru memperindah pemandangan senja? Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarilah aku untuk menerima keberadaanku meski memasuki usia senja, sehingga hidupku tetap selalu memuliakan Tuhan sampai akhir hayatku. Amin. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria.